silakan Bu. Iki sopo iki? Warga berdesak-desakan berebut beras SPHP yang dibagikan langsung Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Pasar Soponyono rungkut riuh oleh antusiasme warga mendapat beras gratis. Apalagi di tengah sulitnya memperoleh beras jenis medium di pasaran. Hovifah juga berdiskusi dengan pedagang terkait minimnya stok beras SPHP. Hovifah menyebut akan meminta pemerintah pusat meningkatkan pasokan beras SPHP. Mereka bilang lebih banyak membeli medium, berarti SPHP itu memang kebutuhan yang sangat tinggi. Yang tentu kita berharap bahwa Bulog bersama Bapanas Badan Pangan Nasional bisa terus mendistribusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi, lebih menjangkau lagi. Kira-kira gitu. Sementara itu, seiring harga beras premium yang merangkak naik, beras medium dan beras SPHP menjadi sulit ditemukan di pasaran. Padahal beras yang dijual Rp60.000 per 5 kg itu biasanya paling banyak dibeli warga. Adapun beras SPHP adalah beras yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Pramono Putra, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kenaikan. Harga beras medium naik menjadi Rp14.000 per kilogram, sementara harga beras premium menjadi Rp16.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengatakan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 bulan lalu karena harga gabah kering panen atau GKP yang naik mencapai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Harga beras medium mencapai Rp14.000 per kilogram dari eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Dan beras premium dibanderol Rp15 hingga Rp16.000 dari HET Rp14.900 per kilogram. Sementara itu pedagang mengaku pemerintah sudah mendistribusikan beras stabilisasi pasokan harga pangan sejak beberapa minggu terakhir. Namun begitu konsumen lebih memilih untuk membeli beras premium karena harga jual yang tipis atau tak jauh berbeda. Pedagang berharap pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga pangan tak terlalu tinggi agar tak mengurungkan niat pembeli untuk membeli beras. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Dilami Aulia di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Ya, selamat siang Dilami. Ini berapa harga beras per kilogram di sana, Dilami? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa, mantau langsung dari Palmerah, Jakarta, di mana untuk harga beras ini nampaknya masih cukup tinggi ya, karena kalau untuk harga beras di Pasar Palmerah yang untuk beras premium ya, seperti di belakang saya ini dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal harga eceran tertingginya ini di angka Rp14.900 per kilogram. Sementara untuk beras medium ini juga mengalami kenaikan ya, karena kalau untuk beras medium sendiri di sini dibanderol dengan harga Rp13.500 per kilogram, sementara maksud kami Rp14.000 per kilogram, sementara untuk HET-nya Zila ini ada di angka Rp13.500. Ya, tentu kenaikan ini dari pedagang mengungkapkan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir karena harga gabah kering yang signifikan naik, sehingga mau tak mau para pedagang harus menaikkan harga beras. Adapun Zila, kalau kita melihat ya untuk stok beras di Pasar Palmerah, Jakarta ini nampaknya memang cukup banyak karena pedagang mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk beras ini. Namun setelah didistribusikan stoknya banyak, tapi masyarakat jauh lebih memilih untuk membeli beras medium karena harganya sangat tipis-tipis Zila. Kalau beras SPHP ini harganya Rp12.500 per kilogram, sementara untuk
medium ini ada di harga Rp14.000. Nah, begitupun Zila, kalau kita menuturkan ya pendapat dari Menteri Pertanian Andi Amran yang mengungkapkan bahwa untuk stok beras nasional hingga 2025 ini sudah aman karena sudah ada kiranya 3,9 juta ton. Namun begitu tentu ya kita sebagai masyarakat ataupun pembeli ini juga berharap bahwa pemerintah ini dapat melakukan stabilisasi pangan, baik itu dari optimalisasi lahan ataupun melakukan strategis lainnya, kebijakan lainnya untuk menurunkan atau menstabilkan harga beras di pasaran. Kembali ke Zila. Baik, Dilami, kalau dari informasi dari pedagang sendiri, apa yang membuat harga beras ini naik? Ya, informasi dari pedagang Zila, karena beras ini naik penyebabnya adalah harga gabah kering panen atau GKP yang cukup tinggi. Karena untuk normalnya ada di angka 6.500 per kilogramnya. Namun belakangan harga gabah ini meningkat menjadi 7.000 hingga 8.000 rupiah per kilogram. Sehingga mau tidak mau sejumlah pedagang yang ada di kawasan Pasar Merah ini harus menaikkan harganya, harga berasnya agar mereka tidak merugi tentunya. Zila. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nasib rakyat kecil kian terjepit. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Namun disebutkan kenaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap pada tahun 2026. Kenaikannya akan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kenaikan perlu agar program jaminan kesehatan nasional bisa terus jalan. Meski naik, namun pemerintah tetap menanggung sebagian iuran BPJS bagi warga tidak mampu atau yang terdaftar dalam kelas 3. Sustainabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi, kan itu saja. Tapi termasuk tadi yang Bapak sampaikan untuk mandiri pun juga mereka harus menjadi tinggi. Nah, saat ini iuran BPJS Kesehatan terbagi ke 3 kelas. Kelas pertama, iuran BPJS sejumlah Rp150.000 per bulan. Sementara kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas 3, iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan. Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp7.000, sementara peserta membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejadian luar biasa campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. 17 anak-anak meninggal akibat campak. Imunisasi serentak digelar dengan disiapkan hampir 10.000 dosis vaksin campak untuk anak-anak di wilayah tersebut. Kejadian luar biasa campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga daerah. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah melalui Kementerian Kesehatan menyebar 9.825 dosis vaksin campak dan tambahan vitamin A untuk anak-anak di wilayah ini. Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, jumlah suspek campak di Kabupaten Sumeneb per Januari hingga Agustus 2025 mencapai 2.035 kasus. 17 penderita dinyatakan meninggal, sementara 16 anak yang meninggal terkonfirmasi tidak pernah diimunisasi. Nah itu kita semua punya tugas bersama-sama memberikan layanan tercepat untuk bisa membantu proses penanganan dari kasus-kasus campak yang sekarang sedang terjadi di Sumeneb ini. Penyakit campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terus meluas hingga lebih dari 2.000 kasus. Korban anak-anak yang meninggal dunia mencapai 17 orang. Sebagai langkah cepat, Pemprov Jawa Timur mengirimkan ribuan vaksin measles rubella atau MR. Vaksin akan digunakan dalam program Outbreak Response Immunization atau ORI.
Imunisasi massal darurat berlangsung pada tanggal 25 Agustus hingga 14 September 2025 mendatang dengan menyasar anak usia 9 bulan sampai 6 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.